Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjidil Aqrar rahimakumullah. Lagi dan lagi terjadi penistaan, terjadi pelecehan Al-Quran. Terjadinya barangkali 1 pekan yang lalu, tanggal 21 Januari. Teng pundi niku? Teng Swedia, rada adoh saking Indonesia. Nggih pun viral jane. Tapi kok koyoke jarang kula ningali lari nom-nom niku nge-share tentang pelecehan penistaan Al-Qur'an ini teng Swedia. Niku pelakunya adalah Rasmus Paludan. Niku politisi Denmark, yang mana Denmark niku koyok Surabaya kali Madura. Ya nyebrang celak ngoten niku. Denmark kali Swedia niku celak. Jadi Rasmus niki nggak ada 2 kewarganegaraan. Dia politisi Denmark, namun pada tanggal 21 Januari itu dia melakukan pembakaran Al-Quran itu di Swedia. Terus mari ngoten dibaleni malih tanggal 17 Januari. Tanggal 21 niku dinten Sabtu. Tanggal 27 Januari niku dinten Jumat. Dibaleni malih niku dia melakukan pembakaran mushaf Al-Quran di Denmark. Dan dia sesumbar akan melakukan pembakaran ini setiap hari Jumat sampai tuntutan dia dipenuhi. Tuntutannya apa? Tuntutannya adalah dimasukkan negara Swedia dan Finlandia itu di dalam anggota NATO. NATO niku napa? North Atlantic NAT 30 Organization. Wis pokoknya ngono lah. Jadi itu semacam asosiasi politik dan militer internasional. Niki lek kula ngarani niku lek cara wong PP Legi niki, iku lek cara lari alit-alit, niku cara gumbulan, gak dijak gumbulan niku purik. Nah, purike elek ngeten niki. Jadi gak dilebokno anggota NATO, gak dijak dulinan, gak dijak koncoan, mari ngoten purik. Purike kados ngeten niki. Bakar mushaf Al-Quran, dan dia sumbar setiap hari Jumat. Kalau belum juga dikabulkan tuntutan dia, akan melakukan pembakaran mushaf Al-Quran. Dan Al-Azhar di Mesir itu juga mengajak, sudah memboikot bukan hanya Swedia tapi Belanda, karena Belanda juga melakukan perobekan mushaf Al-Quran dan juga di ide-ide jenenge Edwin Sinten ngoten niku. Itu juga melakukan itu. Maka Al-Azhar itu melakukan boikot kepada 2 negara, Swedia dan Belanda. Dan beberapa negara Islam itu juga sudah melakukan boikot ekonomi atas produk-produknya Swedia. Yang boikot itu Turki, Mesir, kemudian Mauritania, kemudian Pakistan itu memboikot produk-produk daripada Swedia. Produknya napa mawon? Niki rotok gampang lek boikot niki. Tidak seperti negara-negara yang wah produknya angel diboikot. Niki kula sebutaken, kula yakin jenengan gampang boikote. Soalnya pasti gak dituku iku. Sing pertama produk fashion. Produk fashionnya itu adalah H&M. Nah, itu di mall-mall besar itu ada H&M. Nah, lek sing duwe klambi H&M ndang diobong. Terus kemudian produk pada furniture atau perabotan rumah tangga niku IKEA. Niki larang kan, wis gak usah dituku. IKEA. Niku produknya larang-larang. Gak usah dituku IKEA. Wis tuku sing teng pasar-pasar niku mawon, damel ngisi dapur, piring, sofa niku sing enten-enten mawon, gak usah tuku teng IKEA. Terus kemudian produk teknologinya itu Skype, Skype. Nah, niku kados cara sakniki koyo Google Meet itu, nah itu nggak usah dipakai. Kemudian produk otomotifnya Volvo. Gak ono wong people lagi duwe Volvo, wis gak usah tuku Volvo. Wis tuku becak atau tuku dokar ngoten mawon. Nggih. Lek dokar karo becak kan ono sing duwe.
Artinya gak ono sing masing-masing kita itu bisa gawe Volvo mboten usah. Itu adalah produk-produk yang dimiliki oleh Swedia yang sudah diboikot oleh beberapa negara Islam. Nah, maka apa yang kita lakukan saat ini? Jamaah Al-Qadar niki napa sing dilakoni niki? Mosok ya wis adem ayem ngoten mawon wis jarno ae. Mboten. Aja sampai. Terus perilaku seperti ini jangan sampai dibiarkan. Minimal kita harus jihad batin. Ya minimal ingkar, mangkel. Ningali kados ngoten niku kedahe mangkel. Itu adalah jihad fil qalbi, di hati kita. Kemudian apa? Jihad fi jari. Nggak ada media sosial, nyetatus. Monggo nyetatus, santri jamaah, monggo nyetatus. Tunjukkan bahwa kita itu tidak terima, bahwa kita tidak suka, tidak menghendaki bahwa sikap daripada orang-orang kafir itu melakukan tindakan seperti itu. Tunjukkan dengan status di media sosial kita. Dan juga nggak betul, kemarin itu juga ada yang viral, ada salah satu ustadz mu'alaf kalau nggak salah, namanya Agustan itu. Kemudian dia megang Bible, kemudian Bible-nya itu ditaruh di pantatnya, marung dikentuti. Dia sumbar, ayo, delon, dalam saulan ini kira-kira aku mati apa gak? Ngoten teng media sosial, viral niku. Agustan namanya. Tadi sumbar, Bible-nya ditaruh di pantatnya dia, kemudian dientuti. Ya suarane krungu ya kan. Mbuh suara entut tenanan atau suara teko mulutnya kita nggak tahu. Yang pasti seperti itu. Dia sumbar, delon. Dalam 1 bulan ini kira-kira aku mati tak gak? Mboten mati, mari ngono stroke. Tiangi stroke. Nah, akhirnya sing rodok jengkelno saking perilaku dia adalah ketika dia sakit dia mencari bantuan ke ustadz-ustadz. Versi dia ustadz-ustadz itu banyak, tidak ada yang reken. Nah, ada salah satu pendeta yang mendekati dia. Akhirnya apa? Tiba-tiba wong Kristen itu luwih apik. Lah niki lak dadi salah. Oh, bahwa kita meskipun wong Islam, ya nggak begitu. Nggak boleh melecehkan, tidak boleh menghinakan agama, ajaran, apalagi kitab suci agama lain, apalagi seperti itu. Ya saya nggak tahu ustadz siapa yang dihubungi oleh Ustadz Agustan ini. Kok kira-kira gak ono tanggapan? Kira-kira yang menghubungi Ustadz Al-Qadar, ya mungkin diewangi, mungkin ya, mungkin. Nah kita nggak tahu dia menghubungi ustadz siapa. Kok katanya tidak ada ustadz yang peduli dengan kondisi sakitnya dia. Ada salah satu pendeta yang justru mendekati dia kemudian membantu. Malah saya curiganya ojo-ojo wong iki asline gawe-gawe perkara asline. Bukan orang Islam barangkali ya. Barangkali saya karena tidak kenal, hanya melihat di media sosial, kok kayaknya polanya itu rodok mirip dengan yang sudah-sudah. Nah ini juga tidak bagus juga, meskipun barangkali kalau kita dalam diskusi formal, dalam debat, kita mendebat agama lain, bolehlah debat sak kuat-kuate, wis sak iso-isoe. Tapi kalau di luar itu ya ngapain kita menjelek-jelekkan agama orang lain dengan cara seperti itu. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kula ngajak panjenengan sedaya para santri, para jamaah, para pemirsa niki untuk ya jihad fil qalbi, jihad fi jari niki, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan ketidaksetujuan kita terhadap perilaku pelecehan, penistaan terhadap Al-Qur'an ini. Kira-kira enten kisah lucu niku. Anggaplah teng mriki muadzine kan Mas Haryono. Adzan niku subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ben dinten adzan, 5 waktu adzan. Tapi sing teko sembayang niku ya mung iku-iku wae. Lah karena sing teko mek iku-iku tok, akhirnya kejengkelen Mas Haryono niki. Diadzani jam 09.00 isu. Akhirnya napa? Rawame. Wong sing gak tahu sembayang, sing gak tahu teko teng masjid niku padha teko. Ya apa awakmu iku? Kafir awakmu, sesat awakmu. Jam 09.00 kok adzan, sembayang apa kira-kira? Ya kan ngoten. Ya salat duha tarose Mas Haryono kan. Ngoten. Artinya apa? Ya sak gak tahu sembayang-sembayange orang, wong Islam misalnya. Tapi kalau ada sesuatu hal yang terkait dengan agama gak cocok, ya dibelani lah.
Senajan mari ngoten lek diadani zuhur, mari ngoten ya panggah gak teko wong sing protes niki wau. Tapi setidaknya kalau ada hal seperti ini, jangan sampai lah kita umat Islam mari ngoten, aku iki wong Islam moderat. Moderat itu artinya apa? Wasatiyah, moderat, lentur. Saking lenturnya apa? Gak peduli. Tidak sensitif dengan isu agama, apalagi Quran yang selama ini kita baca, yang selama ini kita hafalkan, kita perjuangkan, dihinakan oleh orang-orang kafir dengan cara dibakar, dengan cara diinjak, dengan cara dirobek seperti itu. Maka ayo kula ngajak panjenengan sedaya nyetatus teng WA-ne, teng Facebook-e, teng Instagram-nya, tunjukkan bahwa kita umat Islam ini juga peduli jihad. Gak usah gawe pedang, gak usah gawe senjata, cukup dengan media sosial kita menunjukkan bahwa kita juga peduli dengan agama kita, minimal hanya dengan menunjukkan status media sosial kita bahwa kita tidak terima, terutama di hati kita. Kita ingkar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu yang ada di Swedia atau dimanapun mereka berada.